Halo semuanya, kembali lagi bersama Wonder Love Story dalam misi mencari kuliner terbaik dan otentik di Jakarta. Kali ini kita akan menyusuri area Blok M yang punya beribu-ribu pilihan makanan yang tersebar. Mau tahu makanan apa aja yang akan kita coba? Ikutin terus yuk. Halo semuanya, kembali lagi di vlog Wonder Love Story. Dan sekarang kita lagi ada di Blok M dan kita mau cobain kuliner hits yang ada di sini. Jadi stay terus. Blok M begitu populer jika kita membicarakan pengalaman kuliner. Di sini terdapat begitu banyak variasi makanan yang dicari berbagai macam kalangan. Itulah alasan utama kita akan review kuliner di Blok M. Untuk destinasi kuliner pertama, kita akan mengunjungi gedung Blok M Hub yang punya hidden gem makanan di area basementnya. Salah satu tenan yang lagi viral bernama Ayam Reynald yang punya trademark makanan nasi ayam dengan bumbu-bumbu khas Nusantara. Harganya pun cenderung affordable. Mau tahu rasanya kayak gimana? Segera akan kita kupas. Ya guys, jadi untuk menu makanan pertama yang kita pesan di Blok M ialah ayam Reynald. Nah ini lagi hits banget, dia satu paket nasi, ayam sama minum itu cuma 35.000. Terus dapat sendok ataupun kita bisa makan pakai tangan, dikasih sarung tangan kayak gini. Mari kita coba. Ini gue pesen yang ayam bumbu Bali. Jadi dia tuh pilihannya kayak ada banyak gitu loh guys. Ada yang ayam Bugis, ada ayam Manado, woku, dan berbagai macam. Nasi yang sepanas dan porsi nasi banyak banget nih. Wah, bumbunya enak loh. Seporsi gini cuma 35.000 sih, jadi worth it. Dia tuh kayak agak berminyak gitu, khas bumbu Bali sih sebenarnya, kayak pedes, ada pedes-pedesnya, cuma nggak yang pedes banget sih. Jadi beneran polosan, cuma ayam sama nasi sama pakai bumbunya doang. Ayamnya juga oke, juicy, oke lah, cuma kayaknya kurang ada sayur, mungkin bisa kasih timun gitu atau kasih ya peneman sayurnya lah, kayak akan lebih lengkap, atau bisa juga pakai kerupuk mungkin ya. Ini kayak ya udah polos gini aja sih sebenarnya, cuma rasanya enak. Destinasi kedua kita bernama Mie Kangkung Kite yang sudah sempat viral sebagai makanan khas Betawi atau Jakarta. Di sini kita akan pesan satu mie kangkung porsi sedang dengan harga Rp35.000 aja loh. Oh seperti ini, gila setengah porsi aja sebanyak ini. Ya guys, jadi sekarang kita lagi mau cobain mie kangkung namanya. Ini kayak mie khas Betawi gitu, jadi vibesnya juga kayak Betawi banget pokoknya. Dan juga ini mangkoknya dan segala macamnya emang khas style Jakarta banget. Ini di bentukannya itu kayak mie, terus ada kuahnya dan ada kangkungnya, pakai bawang, pakai ayam, toge, dan kita dikasih jeruk. Jadi kurang lebih makannya kayaknya harus pakai jeruk ini, harus di seperti ini kayaknya. Ini first time sih gue nyoba mie ayam kangkung. Ini tuh sempat viral banget juga, tapi untungnya sekarang nggak ngantri sih. Dan kita dikasih sambal kacang juga di sini. Kayak sambal kacangnya juga kayak legit banget sih. Tapi kita cobain dulu yang polosan ya. Ini setengah porsi harganya 35.000. Setengah porsi aja tapi banyak banget loh ini. Terus warna kuahnya tuh kayak kuah encer gitu, kayak warna coklat, kayak pakai kecap. Cobain. Seger. Rasanya itu nggak berat gitu loh, enteng banget rasanya. Beda sama mie ayam biasanya. Wow, surprisingly enak loh.
Bagi yang suka seger-seger, yang nggak mate, mie ayam yang nggak berat, ini cocok banget. Karena kuahnya juga kuah enteng. Tepat di samping mie kangkung kita, terdapat kedai makanan bernama Bait, yang juga dikenal sebagai salah satu makanan khas Dubai. Di sini kita akan pesan Dubai Chewy Cookie Set, beserta ice cream dan roti prata. Nah guys, jadi di depan mie ayam kangkung tadi ada kayak dessert namanya Bait. Jadi dia kayak makanan Arab atau Dubai gitu kayaknya. Jadi ini dessert, ada es krimnya. Terus dia yang bikin unik adalah dia pakai roti prata, ada Dubai Chewy Cookie dengan saus pistachio dan juga coklat. Jadi ini cukup unik. Tadi harga satu paket kayak gini 65.000. Kita cobain ya, kayak gini, kayak es krimnya. Kayak ya sama sih, mungkin kayak roti canai pakai saus-sausan sih, pakai pistachio saus, pakai coklat, sama dikasih es krim, begitulah rasanya. Setelah mengunjungi 3 tempat tadi, kali ini kita mau bersantai sejenak dulu di area sekitar Pasar Raya Blok M sambil ngopi sore. Akhirnya kita putuskan untuk berhenti di Ineru Coffee yang punya varian kopi dan matcha serta tempat yang cozy. Oke, jadi setelah kita nyobain beberapa makanan, kayaknya udah waktunya kita untuk duduk-duduk sebentar sambil menikmati suasana di Blok M sembari ngopi. Jadi di sini kita lagi ada di tempat yang namanya Inaru. Dan gue di sini pesen americano yang rasa leci. Kita coba dulu. Rasa lecinya terasa enak, pas, dan kopinya pun nggak yang terlalu pahit dan asam ya. Jadi kombinasinya tepat sih. Nah, untuk gue di sini gue pesan Mont Blanc. Emang kalau untuk kopi gue suka banget sih Mont Blanc karena ada orange-nya juga. Kayaknya sih enak, dan tempat nongkrongnya di sini cukup asik sih. Anginnya sepoi-sepoi. Kita coba. Ada asam-asamnya. Asam dari orange-nya kayaknya. Ini kayak tanpa gula deh, kayak nggak ada manisnya sama sekali. Jadi pure kopi sama orange dan juga ada krim di atasnya. Enak sih. Tadi berdua itu sekitar 102.000 untuk 2 kopi. Emang ya, pilihan tempat kuliner di Blok M ini banyak banget. Sampai kita sendiri dibuat bingung untuk bisa nentuin destinasi selanjutnya. Di momen sunset ini banyak tenan yang baru buka di sekitar square. Tapi mata kita tertuju pada Mecca Fried Chicken, ayam goreng khas Saudi yang udah mendunia. Banyak yang bilang ini adalah salah satu fried chicken terenak di dunia karena keunikan dan kekayaan bumbunya yang meresap sampai dalam. Oke, jadi sebenarnya ini udah lama ya gue nyariin fried chickennya Mecca yang khas Arab Saudi. Tapi ternyata baru ketemunya di Blok M. Oke, jadi di sini gue pesen ayamnya aja karena memang lumayan kenyang dan pengen cobain aja sih. Katanya ayamnya itu juicy dan juga bumbunya meresap. Wow, jiwa anak-anakku keluar lagi. Oke, jadi yang khas di sini itu sebenarnya dia pakainya itu cabai bubuk. Jadi ada kondimen tambahan. Untuk satu ayam kita dikasih satu paket cabai bubuk gini. Gue nggak tahu sih rasanya akan seperti apa. Tapi di sini gue pesennya yang original dan juga spicy. Dan sekarang gue mau cobain yang originalnya karena katanya inilah yang paling enak. Wow. Bumbunya meresap banget sampai ke dalam. Jadi terlihat banget nih marinasinya sampai dalam. Menarik. Kita cocol pakai cabai bubuknya. Wow, rich banget bumbunya. Terus coba kulitnya. Menarik banget. Kalau gue beli 2 ayam harganya 47.000 untuk take away sebenarnya. Worth it.
Yang nggak bisa kita lewatin kalau lagi di Blok M, ya dessert satu ini. Udah viral semenjak beberapa tahun lalu, Arti Rasa selalu bisa menjaga konsistensi rasa cheesecake-nya yang juara. Dan sampai sekarang, Arti Rasa udah buka beberapa toko lagi di Jakarta. Penasaran dengan rasanya? Ikutin terus yuk! Ya guys, jadi sebelum pulang tadi kita akhirnya coba ke Arti Rasa. Ya kalian semua pasti mungkin sudah tahu ya Arti Rasa. Emang dia tuh awal hitsnya itu karena di Blok M dan juga karena rasa cheesecake-nya yang enak banget. Dan walaupun sekarang tuh udah dibuka di mall-mall ya, cuma tetap kalau ke Blok M kayaknya nggak afdol kalau nggak beli Arti Rasa. Dan tadi surprisingly tidak ngantri sama sekali. Jadi kita langsung dan cepet banget prosesnya, nggak ada 5 menit. Nih seperti ini gue pesen yang menu terbaru mereka yang pakai coklat Killabout. Nah gue gak tau bacanya gimana, cuma mungkin seperti itu ya. Kita cobain ya. Ini coklat dari Belgium gitu dicampur dengan cheesecake, ada browniesnya juga. Wow, seperti ini. Kelihatan enak banget sih ini. Balance banget, jadi kayak ada manisnya, ada gurih dari cheesecake-nya, dan di sini ada brownies kecil-kecilnya gitu. Ya dia goyang-goyang anjay. Ini kita coba. Tadi ini satu box kayak gini, satu slice harganya 60.000. Dan ini sangat amat worth it karena enak itu, kayak berasa banget premiumnya guys. Jadi untuk hari ini segitu aja dari kuliner Blok M kita. Besok mungkin kita akan melanjutkan lagi untuk kulineran di Blok M karena biar kita menyiapkan perut juga nggak kekenyangan, jadi kita bisa lebih tahu lagi rasanya seperti apa nanti dengan banyaknya pilihan kuliner yang ada di Blok M. Kayaknya emang gak cukup satu hari guys. Jadi see you tomorrow, bye bye. Hari kedua pun akhirnya tiba. Kali ini kita akan mengarah ke Blok M menggunakan salah satu transportasi yang paling modern di Jakarta, MRT. Bahkan, MRT ini juga memiliki stasiun tepat di area Blok M. Jadi terasa makin pas kalau mau cobain fasilitas ini. Untuk sekali jalan, kita perlu membayar Rp9.000 dan bisa menggunakan fasilitas e-money yang kita punya. Gak lama setelah turun dari stasiun MRT, kita temuin salah satu kedai kopi paling legend di Blok M. Namanya Philosophy Kopi. Bahkan, brand dari Philcop juga udah banyak diketahui orang melalui filmnya sendiri. Sore ini, kita mau coba tropical americano mereka, yang katanya wajib dicoba. Beli americano tropical apa gitu namanya. Americano pakai sirup-sirupan gitu, ada leci sama nanas. Enak banget. 43.000. Selanjutnya, kita mengarah ke Sekte Ayam Pop yang berada di basement Blok M Hub. Di sini yang terkenal pastinya ialah ayam pop mereka yang dimakan dengan nasi hangat dan daun singkong crispy. Penasaran rasanya akan seenak apa? Ikutin terus yuk. Ya guys, jadi sekarang kita mau melanjutkan kulineran lagi dan kita lagi ada di Sekte. Dia spesialis ayam pop dan tadi kita udah pesen juga satu paket beserta ada daun singkongnya, ada perkedelnya juga, dan kita pesen minumnya juga. Nah itu katanya sih best sellernya perkedel pakai ayam popnya ini. Jadi nanti kita coba aja. Ya guys, jadi sini pesanan kita udah datang. Di sini ada ayam pop dan ayam pop ini agak berbeda ya dengan ayam pop pada umumnya. Jadi kayak berkuah banget gitu dan kuahnya kayak kental kayak carbonara atau kayak apa ya ini. Dan di sini ada perkedelnya, katanya perkedel ini dalamnya ayam pop juga. Ini satu paket gini sama es teh manis harganya 67.000. Kita coba. Sambelnya ini sambel khas ayam popnya kayaknya. Kita coba dulu nasi pakai ayamnya. Bumbunya agak creamy nih. Terus daun singkongnya crispy. Enak
Sambalnya juga agak pedas. Ini perkedelnya kelihatannya sih perkedel biasa, cuma nggak tahu rasanya. Coba. Oh iya, perkedelnya ada rasa ayam popnya. Ih, unik banget, perkedelnya enak banget sih. Jadi worth it. Jadi kalau kalian coba kesini, additional perkedelnya kayaknya enak, mantap. Karena cukup unik, ada rasa ayam popnya. Nih, jadi sausnya tuh kayak gini tuh, kayak krim gitu. Creamy banget ini sausnya, sumpah. Kayak saus yang ada di stick-stick tuh gak sih? Ini mah sambalnya enak. Setelah perut udah kekenyangan, kayaknya malam ini akan jadi lebih indah kalau kita tutup dengan mencoba salah satu dessert yang paling populer di Blok M. Sampai akhirnya kita nemuin kedai dessert bernama Bao Bao Ice Chef. Di sini kita akan mencoba salah satu menu terbaru mereka yang menggabungkan buah stroberi, coklat ice cream, dan juga Dubai Chewy Cookie. Ya guys, jadi kita di sini pesen dessert karena tadi habis makan yang asin-asin. Nextnya ini ada Bao Bao nama tempatnya. Dan di sini gue pesen Dubai Chewy Chef Ice. Harganya itu 60.000. Di sini ada Dubai Chewy Cookie-nya, ada ice stroberinya, ada buah stroberinya, dan ada ice coklatnya juga, dan pakai saus coklat seperti ini. Dan ada kayak topping crispy waffle-nya gitu. Jadi kayak dalam satu mangkok seperti ini cukup rame sih guys. Kita coba dulu esnya ya. Stroberinya tuh krim, bukan es krim. Jadi coklatnya ternyata yang ice. Stroberinya itu cuma krim ternyata. Enak sih, seger. Tapi manis juga sih maksudnya. Jadi kayak perpaduan antara manis dan juga dingin. Terus ditambah ada stroberinya yang seger dan juga Dubai Chewy-nya. Overall, makanan yang tersebar di penjuru Blok M ini enak-enak banget. Setelah ini, kira-kira kita harus santap kulineran kemana lagi ya? Coba tolong tulis di kolom komentar. See you on the next video.